saya Firna Amin Susanti dengan NIM D1B018076 kelas I Agribisnis ingin menjelaskan materi pemberdayaan kelompok tani yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Baiklah, pemberdayaan berarti usaha untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuannya secara mandiri. Keberdayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut, akan perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai power yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani dibentuklah kelompok-kelompok tani di pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat umumnya didasari oleh adanya kepentingan dan tujuan bersama. Sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu anggota kelompok. Dalam aspek keorganisasian kelompok tani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para petani dan anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota. Kelompok tani dalam pengolahan komponen organisasi yang ada. Pengembangan kemandirian kelompok tani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok tani. Dalam hal itu, penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani, pendamping dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani sebagai berikut. Yang pertama, penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dari kelembagaan atau keorganisasian mandiri. Yang kedua, pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani. Yang ketiga, mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Yang keempat, menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan perkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Yang kelima, mengembangkan pola kerjasama antara kelompok tani dengan kelompok tani lainnya dan antara kelompok tani dengan pihak lain. Inti dari pemberdayaan kelompok tani tersebut adalah pendelegasian kekuasaan dan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan konsep memberi visi untuk masa depan, mengikutsertakan semua anggota dalam suatu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan pada diri sendiri, kehormatan dan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan kelompok tani juga dapat diartikan sebagai proses perencana guna tingkat meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakan. Pemberdayaan akan efektif apabila dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam lingkungan kelompok yang seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota dan pembinanya sehingga pembinaan tidak mengalami kegagalan, keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktif anggotanya. Sedangkan para pendamping yang memiliki peran sebagai fasilitator hanyalah sebagai pendukung untuk tercapainya tujuan yang diinginkan kelompok. Secara umum, pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani dalam meningkatkan dan penguasaan serta pemanfaatan sumber daya dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. Kelompok tani yang berdaya memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri sehingga akan mampu mewujudkan keadilan bagi anggotanya. Masyarakat tani meliputi pemberdayaan petani, yaitu merubah perilaku petani dari petani yang subsistem tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis. Pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh kembangkan kelembagaan petani dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani atau gaboktan, asosiasi, koperasi, dan korporasi, serta pemberdayaan usaha tani dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan usaha taninya. Salah satu permasalahan petani ialah lemahnya posisi tawar petani terhadap pedagang atau tengkulak atau pemborong. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar yaitu melalui konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dari praproduksi hingga pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian meliputi kolektivitas modal, kolektivitas produksi, hingga pemasaran. Kelembagaan kelompok tani dan hubungannya dengan usaha tani. Usaha tani merupakan kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi, budidaya, penanganan setelah panen, pengolahan komoditas, sarana prasarana produksi, pemasaran hasil pertanian, dan atau jasa penunjang. Adapun tujuan pemberdayaan yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat lapisan bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan, dan memberdayakan secara bersama-sama. Yang kedua, membangun sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya memfasilitasi tubuhnya partisipasi secara demokratis ketika menjadi pengambilan keputusan. Yang ketiga, memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal. Beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah pengembangan kemampuan sehingga masyarakat dapat memiliki kekuatan baik secara ekonomi maupun sosial. Proses pemberdayaan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari penangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Memperdayakan masyarakat haruslah dilakukan melalui proses. Yang pertama, menciptakan potensi masyarakat berkembang. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, setiap potensi yang dapat berkembang, artinya tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya karena pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Yang kedua, memperkuat potensi masyarakat. Memperkuat potensi masyarakat atau yang dimiliki oleh masyarakat dengan penguatan individu, anggota, masyarakat, dan peranata-peranatanya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Oleh karena itu, perlu adanya program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang seharusnya berlaku untuk semua masyarakat tidak selalu menyentuh lapisan masyarakat ini. Yang ketiga, melindungi masyarakat lemah. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan peliharaan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta
eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan kelompok. Dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat, satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan adalah pendampingan sosial yang dilakukan untuk masyarakat yang akan diberdayakan. Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial di mana penduduk di sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Contoh dari pemberdayaan kelompok tani seperti pemberdayaan kelompok tani di Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian tentang pemberdayaan kelompok tani di Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dalam pemberdayaan dibentuk penguatan kelembagaan tani dengan tujuan dapat menampung keluhan-keluhan yang dihadapi masyarakat petani maupun keluhan dari anggota kelompok itu sendiri. Selain itu, ada pemberdayaan dalam bentuk memberikan prasarana dan sarana kepada kelompok tani Desa Pacing, serta memberikan pendampingan dengan cara memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada para kelompok tani agar mereka lebih tahu bagaimana cara merawat tanaman dengan baik dan bukan lagi tahu tentang tanam, petik, dan jual. Namun, dengan pendampingan mereka lebih tahu bahwa bertani itu harus mengolah tanaman dengan baik agar hasilnya pun baik, serta perencanaan menyediakan modal dalam mengembangkan usaha tani belum terrealisasikan. Pemberdayaan kelompok tani dipengaruhi dua faktor. Faktor yang pertama adalah adanya sarana pendukung berupa alat pertanian yang dapat memudahkan para kelompok tani dalam bertani, serta penguatan kelembagaan ini dilakukan agar hubungan kerjasama antar kelompok tani dengan Dinas Pertanian dapat terjalin hubungan kerjasama dengan baik, dan juga para anggota kelompok tani maupun ketua bisa saling menghargai. Sedangkan faktor kedua adalah minimnya pengetahuan yang dimiliki para kelompok tani, terutama dalam bidang teknologi. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi yang telah diberikan. Jika ada salah kata dalam materi saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.